Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Zainuri Anwar MAG dengan judul khutbah Anak Soleh sebagai Aset dalam Keluarga. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Ahmad Supriyanto SQ MPD. Muadzin Al-Ustadz Hasan Sairoji SQ SPD. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 25 November 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Khusnan Naim LC dengan judul khutbah Realitas Al-Quran dalam Membentuk Perilaku Hidup. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونورنا بنور التوحيد وهدايتنا بهداية العلم والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada siang hari ini tetap memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita mohonkan kepada Allah semoga kemampuan kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sesuai judul yang telah ditetapkan oleh pengurus, yakni anak soleh sebagai aset keluarga. Hadirin rahimakumullah,
Satu tempo Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kegundahannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada usia yang cukup tua beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Ibrahim kemudian mohon kepada Allah dalam sebuah doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami keturunan dan anak-anak yang soleh. Kemudian Ibrahim doanya dikabulkan oleh Allah, lahirlah Ismail dan Ishak. Di waktu yang lain ada Nabi Zakaria juga menyampaikan hal yang sama, menyampaikan kegundahannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sampai batas usia yang cukup tua, rambutnya sudah putih, tenaganya sudah berkurang, tulangnya pun sudah mulai rapuh, tapi dia belum juga dikaruniai anak. Nabi Zakaria kemudian mohon kepada Allah, Rabbi la tadharni farda. Wahai Allah, kata Nabi Zakaria, jangan engkau biarkan kami sendiri tidak memiliki keturunan. Doa ini kelihatannya mungkin masih sifatnya umum, sehingga kembali Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah kami keturunan yang baik dari sisimu. Betul-betul minta Nabi Zakaria keturunan yang terbaik, dzurriyyatan thayyibah. Bahkan dipertegas min ladunka, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya sebuah keturunan. Dan bahkan memang keturunan adalah sesuatu yang kita banggakan. Kita sebutnya adalah aset yang tak ternilai adalah keturunan. Banyak orang mengusahakan bagaimana menciptakan atau bisa mendapatkan keturunan dengan berbagai macam cara, berikhtiar dan berupaya. Karena itu wajar kalau dua orang Nabi ini mewakili kita yang belum memiliki anak menyampaikan kegundahannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan keturunan sebagai aset kita. Sebelum kita melihat tentang anak soleh, sedikit saya mengajak hadirin sekalian untuk melihat bagaimana posisi anak atau bagaimana Al-Quran memposisikan anak di hadapan kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Kahfi memberikan gambaran bahwa kehadiran anak di lingkungan kita adalah sebagai perhiasan, zinatun. Dengan tegas Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan bagi kehidupan di dunia ini. Atau kalau bahasa sekarang adalah aksesoris, menjadi kelengkapan dalam keluarga. Semakin indah keluarga, semakin ramai dan semakin gembira dirasakan dalam keluarga dengan hadirnya anak itu. Dia kalau sudah mencapai prestasi bukan hanya perhiasan bagi keluarganya, bisa bahkan menjadi perhiasan bagi lingkungan, sekolahnya, atau bahkan bagi negaranya. Karena itu bersyukurlah bagi jamaah sekalian yang sudah dikaruniai anak.
peliharalah, jagalah anak itu, dan pertahankan dia menjadi perhiasan agar rumah tangga kita tetap indah dengan kehadiran anak itu. Yang kedua, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kehadiran anak di lingkungan kita adalah merupakan fitnah, ujian bagi kita. Digambarkan oleh Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah, kata Allah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah merupakan ujian bagi kita semua. Di mana letak ujiannya, Pak? Ujian bagi kita, terutama bagi tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka, dan mengarahkan mereka menjadi orang yang betul-betul sesuai yang kita harapkan. Tentunya yang kita harapkan adalah anak soleh. Yang ketiga, Al-Quran memposisikan anak di lingkungan kita adalah sebagai musuh. Allah menggambarkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya istri-istri dan anak-anakmu itu adalah akan menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah bergaul dengan mereka. Berhati-hatilah dalam mendidik dan mengarahkan mereka. Kita sudah melihat betapa banyak dalam realitas kehidupan istri yang kemudian menjadi musuh bagi suaminya, atau anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Dan yang keempat, digambarkan oleh Al-Quran, posisi anak di lingkungan kita adalah sebagai qurrata a'yun, sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan kita, baik tingkah lakunya atau prestasinya atau akhlaknya. Oleh Al-Quran digambarkan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, para mufassir mengatakan yang menggembirakan, yang membuat kita senang. Hadirin rahimakumullah, dari 4 posisi anak di lingkungan kita ini ternyata tidak menggambarkan posisi anak soleh. Karena itu, untuk menjadi anak yang soleh, untuk menciptakan anak yang soleh, kita harus mengupayakan. 4 posisi anak di lingkungan kita, tanpa diupayakan pasti dia akan jadi itu. Tanpa diupayakan, dia betul-betul akan menjadi zinatun, perhiasan. Dia juga menjadi ujian bagi kita, bahkan menjadi musuh bagi kita. Dan memang satu ketika dia menggembirakan kita, itu pasti. Tapi untuk menjadi anak soleh harus diupayakan oleh kita, baik lahir maupun batin, baik doa maupun upaya-upaya pendidikan dan pembinaan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita agar mereka menjadi anak soleh? Belajar dari Luqman, seorang yang dalam sejarah bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan menjadi salah satu dari nama surat dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Luqman ketika menghendaki anaknya menjadi anak yang soleh,
dia tanamkan pertama kali adalah akidah. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena mensekutukan Allah adalah dosa yang besar. Modal pertama yang harus dimiliki oleh anak adalah akidah yang kuat. Kualitas keimanan yang betul-betul mantap. Sebab tanpa akidah yang kuat sebagai pondasi kehidupan mereka ketika menghadapi tantangan hidup yang sekarang semakin canggih ini, maka kita khawatir anak-anak kita justru akan rapuh dan kemudian runtuh akidahnya. Sebab mohon maaf, banyak para filosof dan pemikir Islam sombong saja, sikap sombong saja itu sudah musyrik katanya. Karena dia melebihi Allah dan menyekutukan Allah di situ. Sombong. Betapa pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita sejak dini, terutama akidah. Digambarkan secara rinci, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pertama, akidah yang kuat, jangan musyrik. Dan yang kedua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan orang tua meskipun beda agama, ma'rufa, dengan cara yang baik. Akidah, kemudian akhlak, diberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Wattabi' sabila man anaba thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang kedua, ya bunayya, kata Luqman, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ini bagaimana menggambarkan Luqman menanamkan pengetahuan kepada anaknya agar anaknya menjadi orang-orang yang betul-betul keyakinannya kuat bahwa segala sesuatu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kehidupan kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pesan Luqman, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku. Al-Quran menggunakan kata ya bunayya menggambarkan belahan jiwa. Dalam bahasa Arab banyak menyebut anak atau ya walad, ya sobi. Artinya semua anak. Tapi kalau sudah menggunakan kata ya bunayya menggambarkan belahan jiwa, dan itu betul-betul menjadi bagian dari diri kita. Aqimis shalah, kata Luqman, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukanlah kamu untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Kemudian bersabar atas peristiwa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Tidak boleh sombong dan angkuh ketika berjalan di permukaan bumi. Tawaddu, rendah hati, menyamakan kita dengan yang lain, bukan merendahkan orang lain. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul khamir. Dalam berucap juga ternyata diajarkan jangan sampai ucapanmu itu menyakitkan orang lain atau dengan suara tinggi sehingga orang lain menjadi direndahkan. Itu suara keledai, seperti itu digambarkan. Betapa kita membutuhkan anak soleh, karena itu kita harus mengikhtiarkan. Apa sih keuntungannya kita memiliki anak soleh? Subhanallah. Ibarat kita kalau sudah pensiun, kita sudah tidak bekerja lagi dan kita hanya mengandalkan gaji pensiunan.
Begitu juga kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak lagi beramal. Tidak ada lagi amal yang kita bisa perbuat untuk bekal di akhirat. Maka anak soleh inilah merupakan bekal kita yang akan menambah amal-amal kita kelak di akhirat. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Satu di antara tiga hal yang tidak pernah putus ketika kita meninggal dunia, di antaranya adalah anak yang soleh. Bahkan bagaimana anak soleh itu memberikan derajat kepada orang tuanya kelak di akhirat. Banyak orang tua yang di akhirat terkaget-kaget ketika mendapatkan penghormatan dari Allah berupa pakaian kebesaran dari surga, mahkota dari surga, tajun. Sampai orang tua bertanya, amal apa yang saya lakukan sehingga saya bisa mendapatkan kehormatan seperti ini, bisa diangkat derajatnya seperti ini? Malaikat menjawab, karena anakmu belajar Al-Quran dan doa-doa anakmu senantiasa mengalir kepada engkau. Tidak mungkin anak ini kalau bukan anak yang soleh, Pak. Karena itu, untuk mendapatkan anak yang soleh, mari kita tanamkan dari sekarang untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak kita keyakinan yang kuat, akhlak yang tinggi, akidah yang betul-betul mantap, moral yang kuat, sehingga kelak nanti ketika kita sudah tua atau bahkan sudah meninggal dunia, merekalah yang akan meneruskan perjuangan kita, dan mereka juga yang akan menolong kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solehah, dan mampu menolong kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan, rapatkan barisan safnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه واسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.